Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah kalian sudah mengisi presensi kehadiran yang Bapak sampaikan di grup? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Pak. Siapa sudah? Kalau sudah, ya Bapak akan memberikan sebuah video untuk materi apa itu internet pintu. Silakan kalian amati. Part yang kalian Tendang bola, Pak. Tendangan bola. ya pasti tentang bola. Coba apa lagi? Gol, Pak. Gol. Coba ada yang Rama, Pak. Rahma. Rahma. Ya. Jadi pertandingan sepak bola, Pak. Seseorang pesepak bola yang sedang menendang bola, kemudian arah bolanya melengkung. Nah, lalu apa sih input dan momentum itu? Pak Rika. Silakan Kak. Jadi influx itu orang yang menendang bola dengan cepat, sedangkan momentum itu bola yang bergeraknya cepat dan melengkung seperti dalam video tersebut, Pak. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisasi info dan momentum, yang kedua menganalisis hubungan info dan perubahan momentum, dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep impuls dan momentum. Media pembelajaran yang akan kita gunakan adalah Google Drive, yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah WhatsApp. Penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan 50%, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah impuls didefinisikan sebagai perkalian antara gaya rata-rata dengan waktu kontak antara dua buah benda dengan persamaan I sama dengan F dikali delta T. Dicontohkan sebuah gambar petinju yang sedang melawannya, sedangkan gambar kedua adalah Lionel Messi yang mau menendang bola. Impuls itu terjadi karena apa? Gua mau jawab, Pak. Impuls timbul karena adanya gaya dan waktu. Bunga, betul, karena impuls itu terjadi karena gaya kontak yang terjadi pada benda dalam waktu yang relatif singkat. Coba bayangkan ini kalau misalkan nonjoknya pelan-pelan bakal keras, apalagi ini kalau nendangnya pelan-pelan pasti bolanya sedikit. Maka gaya dan waktu ketika melakukan itu disebut dengan impuls. Mobil dan sepeda masing-masing memiliki kecepatan yang sama. Kemudian kan Mobil dong, Pak. Kan lebih gede. mobil yang bakal merusak di sini ada buah-buah belakang. Jika peluru dan bola sama-sama mengenai papan sasaran, manakah yang akan merusak? Jadi Pak jawab, Pak. Orang kedua melempar ke papan sasaran, Pak. Ya, karena bola lebih besar daripada peluru. Impuls itu adalah hasil kali antara massa benda dan persamaan P sama dengan M dikali V. Jadi faktor yang mempengaruhi momentum adalah massa benda dan kecepatan. Lihat kasus pertama yang tadi Aisyah jawab. Di mobil kecepatannya sama. Mobil itu memiliki kecepatannya sama, cuma masanya beda ya saya. Nah, perihal tadi kesimpulan dari orang kedua yang sedang menembak sasaran memakai bola. Ya. Ternyata itu kurang cepat karena massa peluru dan massa bola memang besaran massa bola, tapi kecepatannya berbeda. Jadi ketika peluru menembak, kecepatannya lebih tinggi ketimbang bola. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa besar kecilnya momentum benda tergantung pada cepat lambatnya benda itu bergerak dan besar kecilnya massa benda. Ini ada gambar bola sedang bergerak dengan kecepatan V0, tiba-tiba bola A menabrak bola B sehingga kecepatan bola B berubah menjadi dari kinematika gerak, bola B mengalami percepatan sebesar, nah rumusnya ini ya, A sama dengan delta V dibagi delta T. Sebuah bola kasti masanya 0,1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian dipukul dan bergerak 60 meter per sekon ke arah kiri. Hitunglah. Coba Bapak tanya, Bunga. Diketahui M sama dengan 0,1 kg, kecepatan 20 meter per sekon, dan kecepatan akhir VT 60 meter per sekon ke arah kiri. Nah, kalian sudah mengerjakan. Aisyah, coba perlihatkan hasilnya. Jawabannya berapa, Sah? 4 kg meter per sekon. Oke, coba Bapak cek betul atau tidak. Coba yang B, siapa yang mau menjawab? Ini, Pak, yang ini. Oh, jawabannya berapa itu dah? 4.000 N kali S. Jadi jawabannya 4.000. Bapak minggu kemarin sudah menyuruh kalian membawa peralatan ini. Apakah sudah membawa? Sudah. Apa yang terjadi pada besi palu, balok kayu, dan botol plastik yang dipukulkan? Jawabnya di grup WhatsApp. Ya, silakan kalian download dulu HP-nya. Bapak
Pak, kalau paku itu saya pukul-pukul butuh waktu selama 10 detik, Pak. Kalau balok itu butuh waktu 1 menit. Tapi kalau botol plastik itu lama, Pak. Lama banget. Malah lama bisa, Pak. Bentuknya sama, tapi kok tiap orang waktunya beda-beda. Kenapa ya? Guys, udah pada praktek belum? Kalau aku sih udah tadi praktek pas aku dipukul pakai palu itu cuman sampai 8 detik. Mungkin beda gayanya kali Sob, sama waktunya. Soalnya aku terlalu kencang kali ya ini gayanya. Kalau Yusuf tadi coba praktikin Pak, itu lama banget Pak, sampai 1 menitan. Ini Pak, kalau Olin mah tadi udah Pak jajal. Tadi Olin mukul paku pakai botol plastik sampai botol plastiknya rusak Pak, tapi pakunya nggak nancep-nancep Pak. Pak, jadi hasil praktikumnya beda. Masa botol, masa palu, sareng masa kayu, eta beda kecepatan anu dilakukan ku Holin sareng Yusuf jeung Rahman, eta beda, jadi waktuna eta beda-beda Pak. Sekarang di Google Meet ya, kalian tadi sudah berdiskusi di grupnya masing-masing. Coba Bapak pengen tahu dari kelompok mana nih yang mau menampilkan presentasi diskusinya? Nggak ada. Kelompok 1, Pak. Dari hasil praktikum dan hasil diskusi yang saya lakukan dalam praktikum pada palu, balok, dan botol plastik terhadap palu, dapat saya laporkan dari pernyataan uji kinerja bahwa alat bantu pada palu waktu yang dibutuhkan 11 sekon, bukan kayu waktu yang dibutuhkan 2 menit, dan botol plastik lebih lama, Pak. Ya, terdapat hubungan antara jenis bahan yang digunakan sebagai pemukul dengan waktu kontak pemukul dengan palu. Bahan penancap palu memiliki pengaruh terhadap cepat atau lambatnya paku bisa menancap. Coba dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 Pak Bunga. Ya silakan Bung. Saya setuju dengan yang disampaikan Nahda, Herlita, dan Raihan bahwa palu, kayu, dan botol plastik membutuhkan waktu yang berbeda untuk menancapkan paku sedalam 3 cm. Oleh karena itu, bahan dan massa suatu benda pemukul mempengaruhi lama dan penancapnya paku. Semakin besar massa pemukul, semakin besar pula gaya yang dihasilkan oleh pemukul juga semakin. Sudah berisi Sudah Pak. di tiap kelompok dan menyampaikan hasil kinerja. Apakah kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ya gimana Ri? Jadi bahan penancap pada percobaan yaitu palu, kayu, botol plastik memiliki pengaruh terhadap cepat atau lambatnya paku bisa menancap. Lain dari bahan faktor yang mempengaruhi proses penancapan adalah massa bahan penancap dengan kecepatan pemukul bahan penancap. Bagus apa yang disampaikan oleh Ri. Apa hambatan yang terjadi pada pembelajaran hari ini? Ngelik Pak. Lancar. Lancar. Apa kota? Tanya jedot ya? Ya Pak. Nggak apa-apa. Yang penting mah ada Aktif Pak, kuota nyedot. maksud gratis. Kesimpulan yang Bapak dapat sekarang sampaikan adalah timbul karena dari kontak yang melakukan kesimpulan. Dalam praktikum kita mendapat sebuah jawaban bahwa faktor yang penting adalah massa benda dan kecepatannya. Sehingga sesuai dengan bahwa P sama dengan M dikali di evaluasinya. Bapak mengirimkan link grup evaluasi pembelajaran, kalian isi ya di uji pengetahuan. Jangan sampai telat, Bapak tunggu hari ini. Oke Pak. Ya, Pak. Ya, mantap. Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan pembelajaran siklus dan momentum. Bapak sudah ya. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.